Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul pada pagi hari ini di kelas seperti biasa untuk memulai pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak pengen yang tadi datang duluan ya, Farhan ya, silakan Farhan maju ke depan untuk pimpin doa supaya pelajaran kita hari ini bisa lancar. Silakan Farhan, pimpin doa. Setelah ini panggil mau absen. Siapa yang nggak masuk hari ini? Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita berdiri dulu. Kita nyanyi lagu kebangsaan Indonesia ya. Oke ya? Siap? Biar lebih semangat kita ice breaking dulu. Ice breakingnya karena kita belajar coding, berarti ice breakingnya juga tentang coding teman-teman. Nah, Panggil pengen ngajarin kalian suatu prinsip coding yaitu pattern recognition, yaitu gimana kalian mengenal pola. Panggil pengen panggil 3 orang pertama. Ayo Sigit, Kenzi, dan Farhan. Silakan maju ke depan. Jadi ice breaking kali ini adalah kalian mengenal pola. Orang pertama memberikan pola gerakan. Nah, Sigit sebelah sana ya. Oke, Kenzi sebelah. Sigit memberikan gerakan pola. Kenzi pola kedua, Farhan pola ketiga. Nanti orang yang selanjutnya akan meneruskan pola yang sama seperti pola sebelumnya. Paham? Coba pola pertama Sigit kayak gimana? Boleh. Pola kedua Kenzi? Boleh. Pola keempat? Pola ketiga? Oke. Selanjutnya panggil. Kita panggil Syafana, maju. Oke, Syafana teruskan polanya. Polanya yang mana? Oke, tepuk tangan. Lanjut, Omar, pola kedua. Pola selanjutnya apa? Teruskan. Oke, pola ketiga. Silakan Dava. Yang salah nanti kita suruh joget ya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya Anissa, silakan pola selanjutnya yang mana berarti? Ya, di sana dari ujung. Apa pola selanjutnya? Maju. Nah, pola selanjutnya apa? Oke, betul. Raisa. Pola selanjutnya apa? Sebelah sini berarti kamu. Pola selanjutnya apa? Oke, sebelum majuan. Lanjut, Sani. Silakan, pola selanjutnya apa Sani? Oke, kotak. Lanjut, Jordan. Pola selanjutnya. Salah? Salah. Kemudian, nah kalau salah, nanti kesininya akan salah nggak? Nah, kesininya akan salah. Jadi coba diperbaiki, Jordan. Diperbaiki pola yang benar seperti apa? Dari pertama. Coba lihat dari pertama polanya. Berarti yang gimana? Oke, seperti itu. Lanjut ya. Biar kita lebih fokus belajar, kita mindfulness dulu. Biar kita tenang. Semuanya silakan menundukkan kepala, pejamkan matanya. Tarik nafas. Anak-anak, lagu 8 profil lulusan ya. 1, 2, 3. Terdapat 8 profil lulusan. Ayo semangat kita menghafalkannya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, pengen bertanya dulu. Apakah di antara kalian ini pernah melaksanakan pengamalan-pengamalan Pancasila di sekolah, di rumah, atau di masyarakat? Pernah? Nah, kalau pernah bagus banget nih. Tapi kenapa ya kita coding, tapi kok Panggit nanya tentang Pancasila? Jadi, kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial, tapi terintegrasi dengan pendidikan Pancasila. Jadi kita akan belajar coding,
ya bermain coding secara unplugged tanpa perangkat, tapi kita sambil belajar Pancasila. Nah, sebelumnya nanti kalian akan belajar tentang apa sih itu berpikir komputasional. Ada nggak dari permainan yang akan kita kerjakan hari ini itu berdasarkan prinsip-prinsip berpikir komputasional? Di pertemuan sebelumnya, Panggil sudah pernah menjelaskan kan contoh-contoh berpikir komputasional. Nah, hari ini Panggil akan jelaskan lebih detail lagi supaya kita bisa melaksanakan pembelajaran dan permainan unplugged coding pada hari ini. Siap? Kalau siap, tepuk semangat. Semangat. Sekarang kita sambil perhatikan slide PowerPoint yang tersedia. Kita belajar tentang berpikir komputasional, yaitu cara cerdas memecahkan masalah seperti komputer. Apa itu berpikir komputasional? Jadi berpikir komputasional itu bukan berarti kita harus jadi robot. Dan bukan berarti kita harus menggunakan kode-kode rumit seperti komputer-komputer. Nah, berpikir komputasional itu adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis. Mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Nah, apa saja? Ada 4 pilar utama berpikir komputasional atau prinsip-prinsip berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Apa itu dekomposisi? Jadi dekomposisi seperti yang pernah kita lakukan. Dekomposisi itu adalah proses membagi masalah rumit menjadi langkah-langkah kecil sehingga kita mudah mengelolanya. Contohnya nih di sini alur-alur cara membuat sesuatu gitu ya. Oh, di sini nasi goreng nih. Nah, kalau misalnya ada juga langkah-langkah membersihkan kelas, bisa? Nah, itu contoh dekomposisi. Selanjutnya ada pengenalan pola. Berarti contoh-contoh mengidentifikasi pola, tren, atau paralel dalam data. Contoh sederhananya saat kamu ice breaking tadi, mengenal pola, ya kan? Sama seperti komputer dan kecerdasan artifisial, itu mereka mengenal pola dulu, mengumpulkan data. Pertama tadi seperti ini gitu ya, kemudian seperti ini, kemudian seperti ini. Terus berlanjut mengenal, nanti polanya akan melanjutkan begini lagi, terus begini lagi gitu kan. Nah, itu namanya mengenal pola. Itu prinsip kerja komputer juga seperti itu. Selanjutnya ada abstraksi atau menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan secara eksklusif pada fakta-fakta yang penting-penting saja. Kemudian ada yang terakhir algoritma. Nah, algoritma ini adalah serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Di pembelajaran hari ini kita akan belajar dekomposisi dan juga algoritma. Selanjutnya silakan simak dari 4 metode berpikir komputasional di depan. Pak Anggit akan memberikan kalian, ini kan sudah dibagi kelompok-kelompok ya. Sudah dibagi masing-masing kelompok. Pak Anggit akan memberikan suatu masalah masing-masing kelompok ya, sesuai dengan sila-sila Pancasila. Silakan nanti dicatat di LKPD-nya masing-masing. Dicatat di LKPD-nya masing-masing. Ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan kalian berdiskusi cara menyelesaikan masalah berdasarkan langkah-langkah atau dekomposisi Pancasila, pengamalan Pancasila. Kamu tulis caranya bagaimana ya menyelesaikan masalah itu sesuai dengan sila kamu. Sila 1, sila 2, 3, 4, dan 5. Paham? Yang pertama, coba sila pertama. Ada teman yang berbeda agama. Silakan ditulis. Ada teman yang berbeda agama. Bagaimana sikap kita
sesuai dengan sila pertama. Silakan. Dibagi ke 5 kelompok heterogen. Ini kan ada 5 kelompok ya secara heterogen yang udah panggil bentuk sebelumnya. Nah, sekarang kalian silakan berdiskusi. Perhatikan lembar kerja kelompoknya. Silakan berdiskusi sebelum panggil kasih tahu langkah-langkahnya dulu ya. Yang pertama, silakan tuliskan masalah yang dibacakan oleh gurumu tadi, yang tadi ditulis. Kemudian pecahkan masalahnya menjadi langkah-langkah kecil. Nanti setelah selesai kalian diskusi yang pertama, kalian akan mengerjakan yang tabel kedua, yaitu algoritma. Kalian akan maju 3 orang perwakilan, nanti ada yang bagian mencatat algoritma atau langkah-langkah, dan ada yang menerapkan ke sini mengikuti instruksi yang ada di wilayah sini ya. Nanti kalian akan mengikuti instruksi yang ada di sini. Silakan. Nanti ikuti instruksi, temannya mencatat. Kemudian silakan sekalian kalian diskusikan dulu dekomposisi dari masalah-masalah sesuai sila Pancasila kalian. Yuk, silakan didiskusikan. Nah, gitu. Nah, ini ya. Iya, dipindahin situ. Oke. Di sini sudah panggil sediakan jalur. Nih sudah disediakan jalur instruksi. Silakan perwakilan dari 1 orang dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5 maju ke sebelah yang depan. Di depan sana, di belakang ya, di sana. Sesuai di belakang kartu instruksinya. Coba silakan. Ayo yang pertama, akan ikuti instruksi sesuai ini. Jadi prinsip coding dan kecerdasan artifisial itu sama algoritma. Jadi mengikuti instruksi-instruksi yang ada, yang tersedia. Nah, nanti teman yang lain akan mencatat algoritma dan instruksinya. Ya, temannya ngapain aja gerakannya sampai dia ambil kartu. Nah, kalau misalnya kartunya kan berisi pengamalan Pancasila ya. Kalau misalnya kartunya benar, maka langkahnya selanjutnya adalah tempel dan jelaskan. Nanti jelaskan di sini sesuai silanya, ya di papan tulis ini. Kalau misalnya pengamalannya salah, kartu pengamalannya ternyata dia salah, maka kamu ambil jalur debugging. Apa itu debugging? Debugging itu kemampuan itu tadi berpikir komputasional yang mana memperbaiki kesalahan. Jadi debugging, kamu pernah kan ngelihat komputer ngebug gitu ya bahasanya, ngebug. Nah, nanti komputer akan mengenal pola-pola dan data-data supaya dia memperbaiki kesalahan. Nah, itu juga cara kalian berpikir komputasional. Kalau ada kesalahan, kalian memperbaiki. Jadi nanti kalau kamu kartunya salah, kamu debugging dulu, perbaiki. Maju ke depan, perbaiki, bacakan kenapa bisa debugging. Kemudian bacakan pengamalan yang betul. Paham? Ya, silakan. Maju sesuai dengan instruksinya. Seperti apa? Oke, ambil kartunya. Dibaca dulu, itu harus tempel dan jelaskan atau harus debugging? Kelompok 1. Tempel dan jelaskan apa debugging? Oke, silakan. Tempel dan jelaskan. Silakan. Jelaskan dulu, bacakan. Apa bacanya? Beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Itu sila keberapa? Memiliki nilai apa? Nilai ketuhanan. Silakan ditempel. Ditempel di sana. Apa tempel dan jelaskan? Debugging. Silakan kalau debugging. Jelaskan dulu. Kemudian kamu kenapa melakukan debugging? Karena kartu yang kamu dapat tidak sesuai. Apa bacanya? Melakukan perundungan atau bullying kepada teman. Itu salah. Makanya kamu melakukan apa tadi? Debugging. Oke, debugging. Coba diperbaiki supaya benar apa? Berteman.
Iya, benar. Silakan tempel yang benarnya. Oke. Kenapa tempel dan jelaskan? Debugging. Kenapa? Silakan jelaskan, maju ke depan. Kenapa debugging? Karena kartunya tidak sesuai. Apa bacaannya memang? Oh, harusnya kalau di debugging harusnya? Oke, betul. Silakan. Duduk. Tempel dulu. Oke. Memilih apa? Tempel dan jelaskan. Kenapa? Karena apa itu? Sesuai. Apa bacaannya? Silakan. Menghargai hasil musyawarah dan menerima setiap keputusan. Oke, silakan tempel. Abid, kartunya dapat pilihan apa? Debugging. Kenapa debugging? Karena si kartunya tidak sesuai. Silakan pilih debugging. Jelaskan dulu kenapa tidak sesuai. Bergaya hidup mewah dan boros. Bergaya hidup mewah dan boros. Harusnya kalau di debugging jadi apa? Diperbaiki. Hidup sederhana. Dan? Menghemat. Oh, menghemat. Boleh. Siap. Tepuk tangan semuanya. Dah. Sesuai itunya. Sesuai silanya. Silakan tampil sesuai silanya. Ya, sudah melaksanakan debugging. Ada yang langsung tempel. Silakan sekarang tempel sesuai silanya. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan. Maju sesuai instruksinya. Oke, silakan ambil kartunya. Ambil kartunya. Oke, baca dulu. Silakan tempel kartunya. Apakah itu debugging atau tempel dan jelaskan? Silakan. Sip, ayo tepuk tangan. Ini sudah berdiskusi tentang dekomposisi dan juga sudah melakukan algoritma sesuai instruksi di jalur-jalur instruksi ini. Kalian sudah hebat melakukan dekomposisi dan algoritma instruksi tadi. Sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang dekomposisi Pancasila dan juga permainan unplug coding yang algoritma tadi, algoritma Pancasila. Oke, sekarang silahkan kelompok pertama maju ke depan untuk mempresentasikan. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Ya, silakan. Hasil diskusi. Oke, silakan. Yang pertama dekomposisi. Oh, jika ada teman yang berbeda agama, bagaimana sikap kita sesuai sila pertama? Silakan, bacakan hasil diskusinya. Oke, yang pertama dekomposisinya apa? Mengenal perbedaan. Kemudian menghargai, toleransi, menghormati ibadah dan hari raya agama lain. Nah, itu berarti dekomposisi dari masalah-masalah yang ada. Jadi memecah masalah menjadi langkah-langkah kecil. Nah, langkah-langkahnya yaitu pengamalan sila pertama. Tepuk tangan untuk kelompok ke-1. Yang permainan unplug algoritma jalan Pancasila. Silakan bacakan algoritma. Langkah pertama apa, instruksinya apa gitu. Silakan. Maju satu langkah. Maju satu langkah. Belok kanan. Belok kanan. Maju dua langkah. Maju dua langkah. Ambil kartu. Ambil kartu. Tempelkan dan jelaskan. Tempelkan dan jelaskan. Begitu. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dekomposisi dan algoritma pengamalan Pancasila. Masalah di suatu saat daerah terkena bencana alam. Nggak pakai suara. Kelompok keempat akan menjelaskan tentang sila keempat dalam Pancasila. Oke, sip. Teman-teman semuanya sudah melaksanakan presentasi dengan baik, mengikuti pembelajaran hari ini tentang dekomposisi dan algoritma instruksi dengan sangat baik. Apalagi ditambah pengamalan-pengamalan Pancasila itu tadi ya.
itu juga sudah dilaksanakan oleh teman-teman dengan sangat baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, oke. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, Panggil pengen tanya nih. Kalau kita memberikan instruksi yang salah kayak tadi nih, kalau misalnya kalian memberikan instruksi yang salah di sini, nah ini bisa kita terapkan ke komputer atau ke kecerdasan artifisial. Kalau kita memberikan instruksi yang salah kepada komputer atau kepada KA, maka hasilnya juga bisa apa, Yotam? Kalau kita memberikan instruksi yang salah, maka hasilnya akan salah. Begitu, ya. Sama seperti jika kita tidak mengikuti Pancasila. Nih, kalau kita tidak mengikuti Pancasila, maka dampaknya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Sama seperti tadi prinsip coding, kalau kita memberikan instruksi yang salah, maka akan ikut salah. Kalau kita berbuat salah tidak sesuai dengan Pancasila, maka akan merugikan orang lain karena kesalahan kita tadi. Sampai sini paham? Oke, paham. Nah, untuk memberikan kalian pengetahuan yang lebih dan juga untuk mengetes kemampuan kalian sudah sejauh mana tentang berpikir komputasional, terutama pada pelajaran hari ini yaitu dekomposisi dan algoritma permainan unplugged tadi, Panggit akan memberikan kalian soal yang harus kalian kerjakan. Yang mana 5 soal pertama kita pakai scan barcode Wayground ya. Oke, silakan. Ini dibagikan dulu untuk soal uraiannya. Pertama, dekomposisi dalam berpikir komputasional berarti yang mana? Silakan angkat barcode-nya. Panggil respon nih, pakai scan barcode. Silakan diangkat barcode-nya. Berpikir komputasional yang mana? Sudah? Oke. Ya, gitu. Silakan. Sudah selesai semuanya? Oke, kita kumpulkan ya, dikumpulkan dulu. Dan LKPD yang tadi per kelompok juga dikumpulkan. Kita semua sudah menyelesaikan kegiatan pada hari ini. Sebelum kita menyelesaikan, Panggil pengen bersama kalian membuat kesimpulan. Kesimpulannya adalah kita sudah belajar tentang konsep-konsep berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi. Yang kedua ada pengenalan pola. Yang ketiga ada abstraksi. Yang keempat ada Nah, kita sudah belajar tadi tentang dekomposisi, menyusun langkah-langkah pengamalan Pancasila. Terus tadi kita udah belajar algoritma instruksi permainan unplugged jalan Pancasila. Algoritma jalan Pancasila. Nah, semoga kalian bisa menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari dan juga tadi apa? Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siap? Bisa? Oke. Selanjutnya kalian akan melaksanakan refleksi. Ya, silakan ditulis refleksinya di kertas kalian. Silakan ditulis refleksinya. Oke. Di pertemuan selanjutnya, di pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial selanjutnya, kita akan mempelajari, tadi kan sudah dekomposisi, sudah algoritma, sudah. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan bermain pola, ya, menyusun pengenalan pola atau pattern recognition. Nah, sebelumnya supaya kalian lebih paham lagi tentang pelajaran yang kalian pelajari hari ini, Panggil pengen ngasih kalian tugas. Silakan nanti satu tugas saja. Silakan kalian diskusikan atau dengan orang tua atau kalian tulis di kertas lembar tentang
algoritma Pancasila di rumah. Misalnya, membantu orang tua, kemudian langkah-langkahnya apa saja. Nanti silakan dijelaskan oleh kalian, gitu ya? Siap? Oke, untuk menutup kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa bersama dulu sebelum kita selesaikan. Silakan kepada Omar maju ke depan untuk memimpin doa. Ya, Omar silakan. Memimpin doa. Oke.